Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaikul Sultan, NRP 2210191027 dari 2 Teknik Komputer A. Di sini saya ingin menjelaskan implementasi dari lexer, parser, dan evaluator pada bahasa pemrograman Python. Pada fungsi Hydra ini terdapat file bernama lexer, parser, dan evaluator. Dari ketiga file ini berisikan sebuah fungsi-fungsi yang ditujukan kepada fungsi utama, yaitu pada file bernama hello.py. Kemudian pada line kelima terdapat fungsi main. Fungsi main ini berisikan file name, kemudian ditujukan kepada file bernama hello.bo. File ini kemudian akan dibuka. Setelah dibuka, kemudian akan dilanjutkan kepada proses lexer. Setelah proses lexer selesai, kemudian dilanjutkan juga kepada parser. Pada line ke-11 sampai ke-23, fungsi lexer.tokenizer ini akan menganalisa token. Kemudian pada line ke-15 sampai ke-17, parser.boolean_. AST atau dapat dikatakan abstraction tree, token akan dipilah, dianalisa menurut fungsinya. Kemudian pada line ke-19 sampai ke-21, setelah proses pilah selesai, kemudian token akan dikeluarkan, diurutkan berdasarkan fungsinya pada program output ini. Kemudian pada file selanjutnya yaitu file bernama lexer. Pada file ini, pada line pertama kita buat variabel bernama lexer. Kemudian pada line ketiga ini kita inisialisasi dengan parameter data. Kemudian data itu sendiri masuk ke dalam data, kemudian token masuk ke dalam string, kemudian keyword ditujukan kepada echo, goto, dan stop. Kemudian pada line ke-12 sampai ke-38 ini terdapat fungsi tokenizer atau dapat dikatakan token inisialisasi. Pada line ke-14 sampai ke-15 terdapat variabel bernama tmp yang berisikan string, kemudian tid yang berisikan karakter. Kemudian pada line ke-17 sampai ke 38 berisikan fungsi statement loop, yang mana pada fungsi ini token akan dianalisa berdasarkan fungsinya, yang mana jika tid ditujukan kepada char, kemudian tmp ditujukan kepada string. Kemudian token diinisialisasi kepada parameter append, bahwa id ditujukan ke tid, kemudian berisikan juga value masuk ke dalam john.tmp ini. Kemudian token.append ini diinisialisasi id berisikan label ke parameter tmp, kemudian keywordnya token, kemudian token.append ini id sebagai parameter keyword, value-nya dimasukkan kepada tmp, dan seterusnya sampai tmp.append ini dimasukkan dengan parameter L. Kemudian masuk kepada file parser yang bernama myparser.py. Yang pertama, saya buat variabel kelas yang dengan inisialisasi parser. Pada line ketiga sampai kelima merupakan inisialisasi dari parameter token, bahwa token masuk ke dalam token, AST masuk ke dalam string. Kemudian pada line ke-7 sampai dengan 10 terdapat fungsi add_node dengan parameter parent dan juga node, bahwa jika node akan ditujukan kepada parent. Kemudian pada line ke-12 sampai ke-15 terdapat fungsi build_ast. Pada fungsi ini terdapat variabel bernama save, kemudian parent, dan juga collect. Kemudian masuk ke dalam fungsi statement loop. Ini tujuannya untuk mempilah dari token-token tersebut. Pada line ke-18 ini, jika token bernilai dengan label atau token sama dengan kosong, maka token tersebut bernilai value itu sendiri, kemudian masuk ke dalam parents. Jika token yang terdeteksi adalah keyword atau token itu bernilai stop, maka token sama dengan 0, dan kemudian dilanjutkan kepada add_node ini. Kemudian jika collect ini bernilai false,
maka save akan ditujukan kepada token, dan juga collect ini akan bernilai true. Atau jika save dan token ini bernilai value, kemudian masuk ke dalam add underscore node ini, maka collect akan bernilai false. Kemudian jika token bernilai karakter atau token bernilai atom, maka collect bernilai false. Kemudian akan dilanjutkan kepada save, bahwa save itu sendiri merupakan token, kemudian collect akan bernilai true. Dan jika save dan token ini bernilai value, kemudian ditujukan kepada add underscore node ini, maka bahwa collect sama dengan false. Kemudian masuk ke dalam file equalator.py ini. Pada line pertama berisikan variabel kelas yang ditujukan dengan parameter equalator. Kemudian pada line ketiga sebuah inisialisasi bahwa dengan parameter AST, bahwa AST merupakan AST itu sendiri. Kemudian pada line ke-6 sampai dengan line ke-13 merupakan fungsi dari run, bahwa run diparameterkan dengan node yang berisikan fungsi execute atau ditujukan untuk mengeksekusi akhir dari nilai equalator. Jika pada fungsi execute ini yang terdeteksi bahwa echo, maka fungsi echo ini akan di print. Kemudian pada fungsi execute yang terdeteksi bahwa stop, maka proses akan di stop atau diakhiri. Kemudian jika fungsi execute yang dapat go to, maka akan menjalankan fungsi ini sendiri. Kemudian saya coba menjalankan programnya.